Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvia Irisma dengan NIM 3053061 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya di sini untuk melakukan tugas akhir psikologi pendidikan, yaitu wawancara dengan guru terkait dengan materi psikologi pendidikan yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Dini Fitriani yang merupakan guru dari TK Diva Kartika di Kota Pariaman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk diwawancarai. Jadi materi yang akan saya wawancarai yaitu berkaitan dengan motivasi belajar berdasarkan pengalaman Ibu selama mengajar di TK Diva Kartika. Langsung aja ya Bu, kita masuk ke sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mendefinisikan motivasi belajar pada anak usia TK? Em, untuk motivasi belajar, bagi saya motivasi belajar di TK itu adalah percikan semangat anak untuk mau tahu dan mau mencoba. Kan mereka penasaran, jadi kita harus terlibat dalam kegiatan dan mereka punya dorongan dari dalam diri sendiri untuk terus bereksplorasi. Nah, tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah menjaga percikan itu tetap menyala. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting bagi Ibu motivasi belajar bagi anak usia TK? Motivasi belajar bagi anak usia TK itu menurut saya sangat penting karena di TK inilah yang akan menjadi fondasi awal anak untuk menyukai belajar. Kalau dari kecil mereka sudah termotivasi, mereka akan tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup dan mereka akan tidak akan cepat menyerah dan juga dapat menumbuhkan kreativitas terutama dan tentunya anak-anak ini juga akan lebih mandiri dalam menemukan hal-hal baru. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa sih tantangan terbesar dalam menumbuhkan motivasi belajar pada anak usia dini? Hmm, dari pengalaman saya, tantangan terbesar itu seperti menjaga perhatian anak tersebut agar bisa fokus pada pembelajaran. Kan karena anak TK ini masih masih anak-anak masih terbilang Iya. sangat anak-anak, jadi mereka sering mudah teralihkan terhadap sesuatu yang baru bagi mereka. Selain itu, tantangannya ada dalam menyesuaikan dengan minat mereka yang beragam dan memastikan materi tidak terasa seperti belajar tapi lebih ke bermain. Apalagi kalau ada anak karakternya yang pemalu dan kurang aktif, itu butuh kesabaran dan trik yang khusus. Em, Selanjutnya, strategi apa saja yang dapat Ibu terapkan untuk membangkitkan minat belajar anak-anak di kelas? Untuk membangkitkan minat belajar pada anak-anak di kelas, saya selalu mencoba untuk menggunakan pendekatan dalam hal bermain. Karena anak-anak TK ini sangat suka bermain, nah dari itu saya akan menggunakan permainan dalam pembelajaran agar anak tersebut senang dan mau belajar. Biasanya saya sering memakai cerita interaktif lagu, eh, terus menggunakan video animasi dalam pembelajaran. Terus yang setiap tema baru saya usahakan ada kejutan, misalnya membawa benda asli atau video pendek yang menarik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, alat atau media pembelajaran apa yang paling efektif menurut Ibu untuk meningkatkan motivasi anak? Untuk yang paling efektif itu, anak ini kan sangat suka sekali dalam memegang, meraba dan merasakan langsung benda-bendanya langsung. Biasanya alat yang saya gunakan seperti balok, pasir, daun-daunan atau boneka tangan itu yang sangat efektif untuk meningkatkan rasa penasaran anak-anak.
Selain itu, saya juga menggunakan buku cerita bergambar yang besar dan berwarna-warni. Kadang saya suka juga memakai proyektor untuk video edukasi singkat, tetapi itu tidak terlalu sering. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering ibu mengubah atau memodifikasi pendekatan mengajar untuk menjaga motivasi anak tetap tinggi? Biasanya saya fleksibel kalau misalnya melihat anak-anaknya mulai bosan dengan satu metode, saya akan segera ganti. Misalnya hari ini kita belajar lewat lagu, besok mungkin lewat percobaan sains sederhana. Intinya tidak monoton agar selalu membuat mereka penasaran dan semangat. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana ibu dapat memberikan umpan balik kepada anak-anak agar mereka tetap termotivasi? Saya usahakan umpan baliknya spesifik dan positif. Bukan cuma pintar, tapi misalnya saya akan berkata, wah, wah, kamu hebat sekali bisa menempel gambar ini dengan rapi. Atau saya eh, mm, memujinya dengan misalnya mereka bergambar, misalnya, wah, warnanya cerah sekali. Seperti itu yang dapat membuat mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan dengan baik dan mendorong mereka untuk terus berusaha. Nah, menurut Ibu, apa sih peran pujian dan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak di kelas Ibu? Pujian yang tulus itu seperti vitamin bagi motivasi anak. Saya memuji usaha mereka bukan hanya hasil akhir. Untuk penghargaan, saya cenderung menggunakan penghargaan non material seperti stiker lucu di tangan yang ngasih bintang di tangannya. Tujuannya agar mereka termotivasi dalam diri bukan hanya karena ingin hadiah. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu dapat mengatasi anak yang menunjukkan perilaku yang menolak atau kurang tertarik pada aktivitas belajar? Pertama, saya coba cari tahu dulu kenapa dia menolak. Apakah dia takut salah, bosan, atau mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saya akan saya akan mendekat, berbicara dari hati ke hati, atau mencoba tawarkan pilihan lain yang lebih sesuai minatnya saat itu. Misalnya ada seorang anak yang tidak mau mewarnai bunga, maka saya akan menawarkan menggambar mobil atau rumah. Pertanyaan terakhir, Bu, Eh, bagaimana Ibu dapat memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari tingkat kemampuannya, dapat merasa termotivasi? Menurut saya, setiap anak-anak itu mempunyai keunikan sendiri masing-masing. Saya berusaha mengenali kekuatan dari minat mereka. Anak-anak itu kan ada yang suka menggambar, ada yang suka berhitung, dan ada yang suka bernyanyi, dan ada yang suka menari. Nah, dari itu saya akan tawarkan berbagai jenis kegiatan sehingga semua merasa punya kesempatan untuk bersinar. Yang penting, anak-anak itu merasa dilihat, didengar dan dihargai oleh gurunya. Baiklah, Bu, hanya itu pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas cerita dan pengalamannya. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu untuk bisa saling berbicara. Ya, Bu. Saya akhiri saja ya, Bu, Zoom meeting ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.